Ngecek Bu, ngecek. Walaupun ceknya belum cair, ngecek aja dulu. Iya. Segala sesuatunya itu Bu, kalau DP-nya rada gede, cicilannya kecil. Iya. Kalau DP-nya kecil, cicilannya? Iya. Ini mah kecil enggak, gede enggak. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 10:30. Saya ceramah nggak lama-lama, singkat padat. Yang penting pulang bawa berkat, diambil akhir nanti dapat syafaat. Supaya acara kita ini bertambah-tambah berkah serta bercucuran rahmat, kita awali dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa kita bertambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya awliya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Semuanya. Anta igsilu wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu. Ishfa' lana ya Allah bijahi Sayyidina Muhammad. Ishfa' lana ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahi biiznillah, bismillahi bifadlillah, bismillahi bi'ilmillah, bismillahi bima'rifatillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, bang salam memakan nanas. Yang jawab salam biar pada berkah umur, yang punya utang biar pada lunas. Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر falyasil rahimah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul aliyul azim. Ahibbaul kiram yang sama-sama kita hormati, para guru, para alim, para kiai, para asatidzah. Alhamdulillah telah hadir begitu banyak di tengah-tengah kita. Di antaranya ketua Majelis Zikir dan Muzakarah Rahmatan lil Alamin, guru kita bersama Al-Ustaz Al-Haj Rahmatullah mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usianya, memberikan kekuatan dalam istiqomah dakwahnya, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tambah istrinya, tambah sayang, maksudnya tambah sayang. Alhamdulillah. Ketua Panitia Haul Akbar sekaligus peringatan Isra Mi'raj, sahabat saya Abangda Al-Ustadz Bahruddin mata'anallah bituli hayati. Juga sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman Bapak Dr. Andes Haji Teguh
Prayitno MM Mata'anallah bituli hayati, Ketua DKM Masjid Al-Mu'min Bapak Suratno, sama kita hormati Ketua DKM Musholla Al-Barokah Khendafillah Ustadz Yusuf, serta para guru yang lainnya. Mohon maaf saya nggak sebutin atu-atu, emang namanya cuma segini doang. Kita doain guru-guru kita biar pada sehat ya Po ya. Sebab kalau guru kita sehat paling enggak kita bisa belajar alif-alifan. Insya. Para tokoh agama diantaranya Al-Ustadz Haji Asri Roshid, Bapak Haji Kasiman, serta tokoh agama yang lainnya. Mohon maaf saya nggak sebutin, emang cuma 2 doang dikasihnya. Para umaro, Bapak Ketua RT atau yang mewakili, Bapak Ketua RW atau yang mewakili, Bapak Lurah atau yang mewakili, serta jajaran tertinggi. Kita doain para umaro kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menteri Perhubungan sekaligus narahubung yang ngebel saya, yang undang saya, alhamdulillah Bang Mardi. Kalau dalam dunia percaloan namanya Bang Gerek, kalau dunia majelis taklim Bang Mardi. Alhamdulillah beliau mukanya masih yang dulu. Juga yang saya hormati tim hadrah Al-Fattah dari Cipete, alhamdulillah tabuannya luar biasa, sirnya dapat. Juga tukang sound system, sebab kalau nggak ada sound ini acara kurang merdu. Bener apa bener? Ini dalam acara yang paling jarang tuh dihormatin tukang sound. Padahal bang tukang sound kalau kurang ancak, buah aut-autan suara kita. Mudah-mudahan senantiasa sound system kita teknisi selalu sehat. Juga yang sama kita hormati hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa banyak. Depan banyak saya lihat sampai rumah Ustadz Barudin itu penuh tuh, sampai masuk ke dalam sono. Ada layar tancapnya juga. Ibu, Bu, saya ngetes suara yang ada di Ustadz Barudin. Ibu, tuh banyak. Suara saya kedengeran Bu? Orangnya kelihatan di layar. Cakep apa jelek? Ah ibu, penghinaan. Jelek begitu katanya. Tapi emang fakta sih Bu. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, semoga kita yang hadir malam hari ini senantiasa bertambah-tambah berkah. Semua kita biar pada bisa ke Mekah, biar bisa tawaf di Ka'bah, biar bisa sa'i dari Safa ke Marwah, biar bisa wukuf di Padang Arafah. Dari situ kita mampir ke Madinah, ziarah makam Rasulillah. Pulang dari sana duit kita biar pada nambah-nambah, biar bisa kebeli sawah, beli rumah yang rada megah, rumah tangga kita biar sakinah mawaddah warahmah, beli mobil yang rada mewah, anak-anak kita biar pada soleh-soleha, yang belum punya bini jombloan jomblowati biar dapat anak lurah, matinya kita biar dalam husnul amin ya robbal alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, tema kali ini adalah Haul Akbar dan Isra Mi'raj, sekaligus tawakupan katanya ya. Iya borong ah? Enggak. Iya emang kalau orang Betawi itu kalau bikin acara bang itu bisa 3 tema. Emang oga tekor ya.
Lah coba Pok kalau dia bikin haul misalkan malam ini, ini aja udah ketahuan anggarannya 20 juta, iya kan? Bener apa bener? Paling kagak nyawa tenda 5 juta, sound system 5 juta, bener apa bener? Snacknya 5 juta, paling kagak kan sisa 5 juta buat ustad. Oh, kalau bikin acaranya atu-atu, ya lah panitia besok bikin lagi Isra Mi'raj lah, tinggal kali. Bikin lagi penutupan lah banyak. Maka bener dirampedin aja udah, Ustadz ya. Yang penting hikmah, yang penting isinya dapat, yang penting tujuannya dapat. Amin ya Rabbal. Bicara haul, ngaji dulu dikit, ngaji. Pok ngaji, Pok. Bab mama mabang nggak bisa diajak lama-lama. Mama itu penyakitnya nggak jauh yang namanya asem-aseman, yang namanya asam urat, yang namanya rematik. Makanya mama kalau diajak ngaji jangan salahin bang kalau dia jijor, ngajinya baring melonjor. Biarinin aja, emang itu penyakitnya asam urat. Kalau mak ngajinya jider, ngaji baring nyender, biarin, emang rematik. Mak kalau ada yang ngajinya jiler, ngaji baring ngiler, emang itu mak. Tapi mak bang super power bang, dia mah pengajiannya banyak, kalah orang laki. Orang laki mah punya baju atu kadang-kadang sampai buluk nggak ganti-ganti. Orang perempuan baru ngambil seragam, besok ustazah ngutangin ngambil lagi. Mak. Alhamdulillah. Terus. Kiai ngaji apa jam berapa ini? Jam 11. Alhamdulillah. Ini jam 11 kurang 5. Berarti 5 menit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Haul ini adalah akar kata dari bahasa Arab. Kata haul kalau dibaca nasab maka dia dibacanya haula. Ketika dibaca haula maka dia mempunyai arti di sekitar atau di sekeliling. Ini ngaji dulu dikit. Dibaca nasab itu dalam istilah nahu. Kalau istilah ngaji lekar, kalau dibaca fathah. Kalau istilah nahu namanya nasab. Kalau istilah ngaji lekar namanya fathah. Maka kata haul kalau dibaca haula artinya adalah di sekeliling atau di sekitar. Lalu kata haul kalau dibacanya jazm itu bahasa nahu. Empok kenal sama nahu? Kenal di mana? Empok biasanya kenalnya nahu sama tempe. Kalau dibaca jazam, kalau ngaji lekarnya dibaca sukun, maka berubah juga cara bacanya menjadi kata haul. Haul itu diartikan memperingati 1 tahun. Ya. Biasanya haul ini diadakan setahun sekali. Diadakan biasanya itu para ulama kita, para aulia kita, para kiai kita yang memang mempunyai ilmu yang mumpuni. Maka para guru jamaah masyarakat sekitar mengadakan haul. Lalu kemudian kita juga sama mengadakan haul mengingat kematian daripada ahli kubur saudara kita secara kolektif. Ini luar biasa bang. Makanya kalau acara begini mulut kita jangan lemes. Kadang-kadang orang ada baik yang lemes. Ngadain haul dikata haram, ngadain haul dikata bid'ah, ngadain haul dikata sesat. Dibagi snack mah habis digares. Kan suwe ya. Nyantren kilat 2 minggu habis orang dikapir-kapirin. Maka kalau nyantren jangan kilat po. Anak kita kalau nyantren rada lama, jadi ngajinya hatam. Sebab ngaji cuman nyantren kilat, kadang-kadang dapatnya begitu, disampaikan begitu.
Ya Bang ya. Acara haul begini luar biasa Bang. Sebab apa? Ahli kubur kita yang telah meninggal dunia, dia sudah tidak doyan lagi sama makanan yang ada di depan kita, po. Kalau kita mah yang masih hidup Bang, masih hidup apa baik kita gares masih doyan, sebab kita masih hidup. Betul apa betul? Ada kacang snack habis kita makan, lontong mingkinan emang perut lapar makin malam habis kita gares. Tapi orang yang sudah mati po, sekalipun kita bawain parsel buah yang paling enak, makanan yang paling enak ke kuburannya, orang hidup. Tahu orang hidup? Nggak doyan, nggak seneng. Yang diharapi hanya satu. Apa yang diharapkan? Doa dari yang hidup. Walaupun hanya Fatihah. Ini kita ngadain acara begini. Ngadain acara begini bukan hanya disaksikan oleh yang nyata, yang tidak nyata pun ikut menyaksikan. Terutama daripada ahli kubur keluarga kita yang dikirimkan Fatihah. Alhamdulillah. Maka kalau acara begini jangan pernah hitung-hitungan Bang. Apalagi keluarga kita dikirimin ahli kubur, jangan pernah hitung-hitungan. Kadang-kadang beda sih. Kalau giliran membuat nyawer aja sama mancing, bu ilaha illallah. Iya, bini minta buat beli beras habis mah. Bini minta buat bayar listrik habis mah duitnya. Padahal mah di selipan masih merahan banyak. Giliran buat acara haul, ya susah. Buat nyawer gampang, buat acara Allah di jalan Allah susah. Padahal ketika kita membantu acara haul atau kegiatan keagamaan yang kita berikan, selain pahalanya memang buat kita, itu juga akan sampai kepada orang yang kita haulkan. Alhamdulillah. Ini maka luar biasa, saya lihat jamaahnya juga banyak antusias nih kumpul di mari dalam rangka mendoakan ahli kubur masing-masing. Ustadz saya nggak punya duit, minimal sumbangin tenaga, pakai angkutin. Ada terpal angkut gelarin. Ustadz saya nggak punya duit, tenaga saya lemes, pikirannya sumbangin. Ini mah jangan udah duitnya kagak, tenaganya kagak, pikirannya kagak, komplain doang komplain. La ilaha illallah. Maka kalau acara haul itu para ulama, kalau kita hadir para aulia, haulnya para aulia, dibacakannya manakib di situ. Manakib itu adalah riwayat hidup daripada yang dihaulin, diceritain. Maka kalau kita hadir haul kepada ulama-ulama besar para aulia, bukan hanya sekedar hadir, dengerin manakibnya, kalaupun dengan bahasa Arab beli cari terjemahnya. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar hadir, akan tetapi kita dapat mengikuti kebaikan-kebaikan orang yang dihaulin. Alhamdulillah. Sama Pak dengan orang-orang tua kita nih, Masya Allah disebutin namanya. Saya yakin ini orang-orang baik semua. Orang-orang tua kita, kakek kita, paman kita atau istri kita ada di sini, suami kita ada di sini atau anak kita ada di sini. Saya yakin ini orang baik semua. Maka ambil kebaikan dari keluarga kita masing-masing. Apa yang dilakukan oleh ayah kita semasa hidup, lanjutin. Apa yang dilakukan oleh kakek kita semasa hidup yang baik-baik, lanjutin. Itu isi haul. Jadi kalau bapak nyerahin nama ke panitia, ya di situ mau nama kakek, mau nama istri atau suami atau anak, kita yang masih hidup lanjutin kebaikannya. Itu isi haul. Jadi mengingat, bukan hanya mengenang, mengingat orang yang telah meninggal dunia, lalu kita haulkan, kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan doa. Bukan hanya sekedar itu, melainkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka po kita sama orang tua apalagi yang masih hidup kudu idep, tahu idep, kudu open. Ustadz, mak baba saya udah mati punya mertua, mertua openin. Karena orang tua kita itu ada 3 Pak.
Ada orang tua kandung, mak bapak kita, mak yang melahirkan kita. Ada orang tua yang dinamakan dengan mertua, orang tua dari istri kita, atau istri orang tua dari suami kita. Itu orang tua tuh. Yang ketiga adalah guru kita. Dimana dulu kita pernah ngaji, atau sekarang kita ngaji, itu orang tua kita. Itu tuh openin. Jadi kalau datang ke rumah orang tua, bang, jangan lenggang. Paling kagak jalannya rada doyong. Iya, apa ke gembol. Datang ke rumah orang tua, kalau emang lihat pendaringannya kosong, belanjain. Kalau emang tempatnya kosong, isiin. Kalau emang itu lantainya kotor, sapuin. Ini mah kagak, kadang datang ke rumah orang tua lenggang. Pulang dari rumah orang tua, kebetulan orang tuanya ustadz sama ustazah, apa boleh dibawa. Apalagi ini musim tawaku, paling kagak kalau punya mertua orang tua ustadz kan di pendaringannya banyak Indomie. Indomie, tepung terigu, gula, kopi, itu paling kagak ada. Bener apa benar? Iya. Kalau sama orang tua kita romana rada jauh, po, jangan nanyain kabar mulu. Ini mah yang ditanyain kabar mulu, kabar. Tanya nomor rekeningnya berapa. Itu orang tua kita ngarep-ngarep, po. Ini asal WA, assalamualaikum mama, gitu ya. Emaknya girang nih, pas di ting, WA-nya bunyi, pas dibuka, wah anak gua Romlah. Ada nama Romlah. Romlah WA, pas dibuka, mudah-mudahan minta nomor rekening. Pas dibuka WA-nya, ya nanya kabar lagi baik. Iya, padahal udah di Arab-Arab. Mak, besok Romlah mau main ke sono, emak masak apa? Buseng, transfer kagak nanya masak apa. Orang mah bang, kalau kita emang pengen rasanya mindo di orang tua, pengen rasanya madang di orang tua, di mertua, sebelum datang kirimin duit. Kalau nggak ngirimin duit, minimal datang kepelin duit. Mah kagak, kadang-kadang datang rumah orang tua mewek, nangis, berantem sama lakinya, nangis, datang bareng mewek. Ini mamanya, babanya masih pada 4, masih pada kesel, dia bunting lagi baik. Suek batu perempuan begitu. Bener apa bener? Po, bang, kita yang udah rumah tangga, kalau punya masalah sama keluarga, sama bini ke, bini sama laki ke, tong ngadu sama orang tua, telen betlen. Bener apa bener? Orang tua kita apa udah capek buntingin kita 9 bulan. Tanya ada mama tuh yang tukang bunting. 2. Iya. Lah emang itu kalau udah bunting tua itu ya miring, salah, celentang, ngab, tengkurap emang susah. Belum lagi pinggang panas. Apalagi bang kalau udah waktunya bang, 2 ilaha illallah, pembukaan 1, nungguin lagi pembukaan 2, nungguin lagi pembukaan 3. Iya, lakinya nemenin dikata, lu sih bang ngejak doang lu bang, lu nggak ngerasain bang, lu rewel banget lu. Iya, lu mau ngejak doang bang, kerjaan gua ini yang ngerasain gitu. Tapi saat itu doang ngomel, nggak ada kapoknya, besok bunting lagi. Alhamdulillah. Makanya orang dulu lihat ya bang, orang dulu sama bang anaknya banyak-banyak, 1 biang 12. Orang dulu biangnya ada banyak bang, 4. Lah kalau 1 biang 12 kali aja 4 bang. Wah, lah kalau lebaran pak orang tua yang bininya banyak, anaknya banyak pak makmur. Lah iya, kalau dari 1 biang anak 12 ya kan, dia ngasih tuh anak selembar sejuta kali 12 berapa? 12 juta. Belum dari biang yang atu ngasih lagi juta, ya kan? Iya, gitu. Dia ngomong bini tahu gitu mau gua kawin lagi, gua ngejar lagi anak yang lebih banyak. Kata orang perempuan, apa mata lo soek bang? Lu mah ngejak doang, gua yang bunting, gua yang lahirin. Orang dulu.
Maka orang dulu mah Pok, biar anaknya banyak bisa ngurusin anak. Pok bisa ngurusin anak? Bisa? Saya mah kagak sih ngurusin mah. Abang bisa ngurusin anak? Kagak, saya mah ngurusin. Apalagi kalau bocahnya gede kagak bisa ngurusin. Bu, orang tua dulu biar kata anaknya banyak bisa adil sama anaknya. Tapi terkadang anak sekarang, orang tua sekarang punya anak satu, punya anak dua. Kadang-kadang anaknya nggak bisa ngurusin orang tuanya. Orang tua kita dulu adil Pok. Apalagi zaman dulu makan masih susah. Punya beras cuman segenggam. Bagaimana caranya beras segenggam ini anak gua 12 biar pada makan. Orang tua kita adil Pok. Punya telur cuman satu. Bagaimana caranya anak gua 3 orang bisa makan. Tuh orang tua kita dulu adil. Makanya kita sebagai anak pun sama. Jangan ketika kita diberikan kesenangan sama orang tua, kita besar lalu kemudian kita udah sukses, sewaya-waya sama orang tua, semau-mau sama orang tua, durhaka sama orang tua. Awas Bang, dalam kitab Al-Kabair, dijelaskan di situ ada dosa-dosa besar. Yang pertama di situ dijelaskan adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dosa besar yang kedua dalam kitab Al-Kabair dijelaskan yaitu uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ini awas nih. Ini juga berkaitan dengan Sya'ban nih, pas banget nih acara ini nih, pas dengan Sya'ban. Dosa yang gak pernah diampunin, yang selain itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah asyirku billah, dosa menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nanam rasa benci, nanam rasa dongkol, nanam rasa marah terhadap sesama. Maka hati-hati Pok. Kita kalau salah sama Allah dengan istighfar beres, dengan sholat taubat beres. Tapi kalau kita punya salah sesama manusia Bang, ini yang bahaya. Maka buang penyakit-penyakit hati yang burik, buang Pok. Buang. Ini mah kadang-kadang sih mohon maaf lahir batin ya, tetangga beli emas, dia yang gudik. Ya. Tetangga beli kipas angin, dia yang meriang. Tetangga beli mobil, dia yang panas dingin. Ngelihat tetangga maju, romannya nggak seneng. Punya masalah sedikit sama tetangga, melengos mulu melengos. Iya, ngomong mulu ngomongin mulu ngomongin. Mukanya nggak ada enak-enaknya. Bang, paling kagak mah Bang kita masang muka ajar aja juga orang udah demen, tahu Po ajar. Iya. Ini mah kadang-kadang sama laki sendiri juga, apalagi kalau tanggung bulan. Iya, tanggung bulan, assalamualaikum, salam. Jawab salam, mana males banget. Giliran aja udah datang bulan tanggal 1, assalamualaikum, waalaikumsalam ayang. Iya. Disambut depan pintu, ayang biar sepatunya mamah yang bukain. Sini tasnya ayang. Bajunya dimasukin tuh ke hanger ya kan, gantungan baju kalau awal bulan. Giliran tengah bulan mah Bang udah kembung kempes. Waalaikum salam. Masuk aja Bang. Noh masak noh seadanya noh. Gaji udah habis. Makan aja yang ada noh di atas. Buka sendiri kekep, ada apa noh? Gitu. Ya Po ya. Ya Po ya. Buang Bang rasa sakit hati, rasa kesel, rasa dongkol, rasa emosi, rasa marah terhadap sesama. Karena ini adalah bagian dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih momen haul, yuk sama-sama kita ingat. Dulu orang tua kita rajin ngaji, Orang tua kita rajin sedekah, terusin kebaikan rajin sedekah. Kadang-kadang mengaji rada susah sih. Diajak ngaji, disamper ngaji ada baik alasannya. Ya kan, dikit lagi maghrib, emang dikit lagi maghrib kan ngajinya habis maghrib. Ada baik alasannya.
Orang dulu coba lihat Pok, kalau ngaji Pok, ngaji lekar, biar kata guru ngajinya galak, ngadu sama mamanya nggak dialem. Tapi kalau kita ngaji lekar Bang, biar guru ngaji kita galak, di sebelah kita pakai rotan, di sebelah kita pakai sorban, orang tua kita nggak pernah marah. Betul apa betul? Dan dulu zaman kita ngaji nggak pernah hatam 30 juz. Karena guru kita itu nekenin makharijul huruf dan tajwidnya. Ngajinya juga ngeja. Alif fathah, alif kasra'i, alif duma'u. Alif fathah, tolong siapin amplopnya Bang Gerek. Alif kasra'i tolong diisiin Bang Gerek. Alif duma'u tolong diusahain Bang Gerek. Orang dulu tanya Dasat Rahmat deh. Tak fathata, tak kasroti, tak dumatu. Tak fathata tolong tambahin rada banyakan Bang Gerek. Alhamdulillah ngeja. Kalau belum bisa nggak bakal kita ditekin surat. Kita ngaji lekar kalau udah dapat surat lam yakunil al-bayinah, masak nasi kuning. Ya Ustaz Rahmat ya. Tuh orang dulu. Asal tiap minggu bayar uang minyak. Ya Ustaz Rahmat ya. Iya bener ya. Iya, ngeranapin gak Bang? Yang pernah ngaji lekar pasti ngeranapin. Tiap minggu tuh Po, saya setiap minggu disuruh nganter, sono lu anterin uang minyak ke guru ngaji. Walaupun goceng. Zaman saya goceng dulu Bang. Berarti ini orang duluan ini. Lebih tua. Lah 5 perak ya. Berarti ini lahirnya sekitaran tahun 25. Lah 5 perak zaman kapan itu ya? Iya. Nah kalau sekarang la ilaha illallah, maka kalau hadir ke majelis talim, biasain kantong jangan sampai kosong Po. Ini guru majelis talim dia ada kurus-kurus, emang muridnya pada pelit-pelit. La ilaha. Bukan saya lagi belain ustadz guru ngaji, bukan, emang begitu. Itu uang minyak sebagai jembatan, penajem kalau kata orang Betawi mah. Ini mah apa-apa mau gratis besi. Giliran aja kalau buat makan nggak hitung-hitungan. Kalau giliran buat guru hitung-hitungan, belum beli bayar listrik. Apalagi kalau mau ngasih guru musyawarah dulu sama bini misalkan, ya itu kegedean ya, kan minyak habis ya. Beras habis ya. Iya jadi kasih guru semua, paroin ya, paroin gitu. Apa maksudnya Bu? Tadi uang yang kita keluarkan itu sebagai uang minyak, sebagai penajem agar ilmu kita manfaat. Maka kalau ibu naruh anak di TPA, ibu naruh anak di pengajian, ya ini mah kadang-kadang mohon maaf lahir batin. Giliran buat kursus yang mahal-mahal jutaan mampu. Giliran buat bayaran TPA 10.000 ngutang setahun. La ilaha. Jangan dianggap remeh Bu ngaji itu. Jangan dianggap remeh. Sebab guru ngaji kita ini ngajarin keimanan sama anak-anak kita. Guru ngaji kita ini mengajarkan akidah terhadap anak-anak kita. Guru ngaji kita ini mengajarkan tata cara sholat terhadap anak-anak kita. Guru ngaji kita mengajarkan Quran kepada anak kita. Guru ngaji mengajarkan anak-anak kita untuk taat sama Allah, taat sama Rasulullah, dan bakti sama orang tuanya. Makin kita memperhatikan anak kita sekolah agamanya dan memperhatikan gurunya, maka turunlah keberkahan ilmu di situ. Insya iya. Ya Bang ya. Alhamdulillah. Maka Bang sama anak sekarang Pok, kita sama anak biar dikata judes, biar dikata galak, biar dikata jutek, biarin kalau urusan ngaji mah. Ya Bang ya, jangan kalah sama anak. Ini saya alami sendiri. Dulu zaman saya kecil, emak saya Pak kalau udah jadwal ngaji itu galak banget Bang. Kalau maghrib belum pulang saya nggak ngaji, habis diemposin, habis pantat saya pada biru. Satu waktu jadwal ngaji, saya main bola belepotan pulang. Bagaimana caranya supaya saya nggak diempos?
Saya masuk lewat dapur, saya pura-pura pingsan. Supaya nggak diempos. Mak saya paling galak kok. Oh ternyata saya rasakan setelah dewasa. Oh maksud mak saya mungkin ini nih dulu. Mak saya suka nyubitin saya, suka ngomelin saya kalau jadwal ngaji. Mungkin maksudnya ini supaya anaknya paling kagak alip-alipan itu tahu. Begitu juga kita nih sebagai orang tua terhadap anak. Biar kata anak kita lagi main handphone, kalau udah waktunya sholat sita handphonenya. Biar anak kita lagi asik dengan handphone, kalau udah jadwal ngaji sita handphonenya. Jangan sampai kalah kita dengan anak urusan keimanan, urusan akidah. Apalagi sekarang kita di akhir zaman, Pok. La ilaha illallah. Medsos sudah macam-macam. Ya, belum yang namanya Instagram. Belum lagi TikTok. Iya kan? Belum lagi dia lab. Kadang-kadang aki-aki sama nenek-nenek gak mau kalah sih. Iya, asal jam 10 malam aja dia lab. Hai guys, jangan lupa follow guys. Gitu kata dia. Jangan lupa besok mancing guys. La ilaha. Ini tantangan kita nih Pak, medsos nih. Yang namanya Instagram, yang namanya TikTok, yang namanya FB. Dan medsos-medsos yang lainnya itu tantangan kita buat diri kita dan tantangan kita buat ngedidik anak kita. Kalau kita yang kalah dengan itu, maka siap-siap anak kita nanti tidak pernah kenal sholat, maka siap-siap anak kita nggak kenal ngaji, maka siap-siap anak kita nggak kenal Allah, maka siap-siap anak kita nggak kenal Rasul, maka siap-siap anak kita nggak kenal ulama. Na'udzubillah min. Iya. Ini Masya Allah nih kita lihat tim hadrah. Ya anak muda semua ya kan. Alhamdulillah ini latihannya nggak cukup sebulan Pok. Udah tangan darah-darah ya kan. Suara sember-sember ya kan. Lampau kan ngerasain latihan rebana ya. Habis rebana ditabokin. Tangan pada berdarah ya kan. La ilaha illallah, panggilan tibang 200.000. Mana segrupnya 20 orang, la ilaha illallah. Saya pesan nih sama yang suka bikin acara, jangan ngeremehin tim hadroh, jangan ngeremehin tim qasidah, ya. Kadang-kadang dulu zaman saya Bang punya marawis ya, marawis kan kecilan lagi, dia kalau naboknya kagak bisa, kagak bunyi dia Bang. Dua, latihan marawis habis, tangan pada bengkak, pada berdarah, asal bengkak berdarah, nyari kencur, popolin kencur. Itu yang ngeranapin marawis tanya dah. Panggilan jauh-jauh memang udah girang buat kita ya. Wah panggilan pakai seragam ya kan, pagi-pagi kita udah siap-siap ya. Butet nyampe sono panggil 200.000. Orangnya sererodan. Alhamdulillah. Tapi saya yakin tim hadroh mah enggak ya di sini ya, ikhlas karena Allah. Iya, biarin tim hadroh kita mah. Dikasih bisyarah berapa juga biarin, ibu-ibu yang tukang nabokin robana biarin. Ya, mau dikasih berapa juga biarin, kita siar ya Po ya. Men panitianya aja rada hidup sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu haul. Jadi yang pertama kita mengingat, memperingati 1 tahun almarhumin keluarga kita yang kita haulkan. Tadi sudah kita bahas, bukan hanya diperingati tapi kita contoh orang-orang yang telah dihaulkan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita hadir di haul para aulia, para ulama, bukan hanya sekedar haul, tapi pelajari manakibnya, pelajari riwayat hidupnya, lalu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu tema yang pertama. Tema yang kedua, Isra Mi'raj. Ya, untung tawakuf di sini nggak ditulis. Yang kedua adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah satu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang di luar nalar manusia. Saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sedih-sedihnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang berduka-berdukanya. Maka dinamakan pada saat itu adalah Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahun kesedihan. Maksudnya kesedihan bagaimana Ustadz? Saat itu baginda Rasul ditinggalkan istri tercinta.
Saat itu baginda Rasul ditinggalkan pamanda tercinta. Yang namanya kita pok bang, kalau pasangan hidup kita meninggal dunia, ya itu rasa sedih. Sama Rasul juga sedih. Kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, pasti hati kita sedih. Perasaan kita sedih sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditorehkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, maha bersih Allah yang telah memberangkatkan seorang hamba minal lailam pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Empok pernah pok ke masjidil aqsa? Pernah? Pernah? Tahu di mana masjidil aqsa? Palestina. Pernah ke sono belum? Sama. Kalau Masjidil Haram adanya di mana bang? Ah? Di mana? Wika. Wika menurul iman. Di Makkatal Mukarramah. Baginda Rasul diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini luar biasa, perjalanan yang sangat singkat. Maka kalau kita menjalankan iman Islam itu bang, menjalankan iman Islam ada yang masuk akal, ada yang gak masuk akal. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang unlogik, gak masuk di akal. Maka bisa keterima oleh iman. Siapa yang pertama kali mengimani perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul? Abu Bakar Siddiq. Sahabat Rasul bernama Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq karena lantaran beliaulah orang pertama yang mengimani perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa Pak. Kita punya baginda Rasul Nabi akhir zaman yang di dalamnya ini adalah uswatun hasanah. Bahkan di dalam Al-Quran diabadikan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya baginda Rasul adalah mempunyai akhlak yang paling mulia, yang paling agung. Serta baginda Rasul adalah yang mencintai umatnya, walaupun kita nggak kenal sama Rasul, tapi Rasul lebih dulu mencintai kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu baginda Rasul singkat cerita setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjutkan perjalanannya dengan Mi'raj. Dari langit pertama bertemu Nabi Allah Adam, sampai dengan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, terus sampai dengan Sidratul Muntaha, sampai titik puncaknya adalah menerima hadiah sholat. Cuma satu pok ibadah ritual yang kita kerjakan, yaitu ibadah sholat yang langsung baginda Rasul di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat. Ya bang. Maka sholat penting. Ini kadang-kadang lemes sih orang. Lo aja yang sholat belum tentu masuk surga, ngomong begitu. Kalau ketemu yang model begitu bang, gua aja yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi lu yang gak sholat. Benar apa benar? Iya. Biarin po sholat kita masih pikiran kemana-mana, lebih bagus daripada pikiran kemana-mana tapi enggak. Biarin bang, biarin sholatnya kita juga sholat awam nggak apa-apa. Yang penting sholat. Jangan sampai udah jadi orang awam tapi enggak. Biarin.
Biarin kita lagi sholat masih mikirin leasing. Emang motor boleh kredit? Emang mobil boleh kredit? Emang rumah boleh kredit? Ya kan? Mana udah waktunya ya. Sholat ke bawah kepikiran, aduh besok motor gue ditarik debt collector nih. Biarin, gak apa-apa. Biar kata pikiran kita banyak, yang penting sholat. Daripada pikiran banyak tapi enggak, awas jangan ditinggalin. Sholat ini adalah pembeda antara mukmin dengan kafir. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, maka dia adalah mendirikan tiang agama. Namun sebaliknya, bila mana orang tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, sejatinya dia sedang merobohkan agamanya sendiri. Jadi jangan sampai Islamnya Islam KTP. Biarin bang, bacaannya juga pas-pasan biarin. Ya. Ini yang paseh jangan komen sama yang cadel. Sebab mulut orang beda-beda bang. Ya, ada orang yang emang gak bisa nyebut huruf ro, nyebutnya lo. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin. Emang dia bisanya lo, gak bisa ro. Biarin. Dia baru belajar sholat, biarin. Jangan dikata apa-apa, jangan diaru-aru. Ini mah kadang-kadang murid kita lemes sih. Orang baru tumben ke musola dikata tumben. Lagi Betawi kan nampaknya gede. Tumben lu din ke musola. Kapiran po, ngambek dia. Bisa kagak datang lagi ke musola. Tanya besok din lu kemana kagak datang. Oh no. Si Samin ada aja. Iya gue pakai dikata tumben, ngambek. Orang Betawi kalau baru tumben hadir di majelis taklim jangan dikata apa-apa bang, biarin. Yang penting dia mau dia mau ke dia mau hadir ke majelis taklim. Yang di arwaru, tong di arwaru. Dukung, support. Ya, nggak punya baju kokoh, modalin. Nggak punya sarung, kasih. Nggak punya ongkos, isiin bensinnya. Ya, supaya apa? Supaya tadi orang yang tidak kenal agama menjadi kenal agama. Orang yang nggak kenal sholat biar kenal sholat. Kadang-kadang ceriwis banget sih, ya ceriwis. Kadang-kadang mengaji udah alasannya ada aja ada. Ya, jangan kita yang malas ngomenin yang hadir. Jangan kita yang malas ngomenin orang yang senang hadir di majelis. Jangan kita ceriwis ngomenin orang yang senang ke masjid, ke musola. Biarin dia di majelis juga walaupun cuman duduk doang. Ngaji gak mudeng-mudeng gak apa-apa. Sebab kita gak dituntut pinter oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah, enggak. Kita dituntutnya itu adalah menuntut ilmunya. Soal dapat enggaknya nomor 3. Kadang-kadang dijadiin alasan emang udah rada bebel. Ustadz maksa banget ngaji, kan gue emang udah rada bebel, nanggap emang udah rada susah. Emang umur gue udah sepotong. Tua maksudnya. Itu mah alasan. Sebab apa? Perintah ngaji mah apa? Perintah ngaji sampai kita mati. Selama hayat masih ada di kandungan, selagi napas masih keluar masuk, maka kita masih kena perintah untuk melaksanakan masih dapat perintah untuk menuntut ilmu. Jadi bukan untuk yang muda doang urusan lempengan ini mah. Yang tua kita juga sama kena perintah, wajib untuk menuntut ilmu. Wajib untuk mengenal Allah, wajib untuk menjalankan perintah Allah, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ya. Maka kita diadain kumpul begini nih, ayo sama-sama saling lepas. Ya. Kita memasuki bulan suci, bersihin diri kita. Cari ilmu tentang puasa. Jangan puasa kita hanya sekedar ikut-ikutan bang ya. Ini kadang-kadang mohon maaf lahir batin puasanya puasa bedug. Tahu puasa bedug? Tahu bang puasa bedug? Puasanya di awal sama akhir, tengah-tengah bolong. Puasa enggak, beli baju lebaran 13 setel. Iya, yang puasa aja kadang-kadang gak mikirin baju lebaran, dia paling getem. Tapi kalau ketemu yang model begini jangan diaru-aru pok.
kapiran. Ya. Masih mending dia puasa beduk biarin. Ketimbang nggak puasa sama sekali. Siapin diri kita bang. Zohir dan batin. Selain daripada itu siapin juga ilmunya. Sehingga puasa kita ini supaya bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi setidaknya kita menikmati isi daripada puasa tersebut. Maka kita dikumpulkan pada malam hari ini nih tiada lain adalah untuk mengingat memori apa yang kita pernah lakukan tahun-tahun sebelumnya, terutama menghadapi bulan suci Ramadan. Maka itu dalam doa dari bulan Rajab kita udah mohon tuh sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dana ighfir lana zunubana Allahumma fi Rajab wa wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana insyaallah. Mudah-mudahan kita semua berkah di bulan Sya'ban, dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini dah menunjukkan jam 11:30, jam 12 kurang setengah jam ya. Kebangetan banyak juga ntar jadi melukek bang ya. Kalau kebangetan panjang juga kesianan mak-mak, kebangetan lebar kesianan bapak-bapak ya. Jadi yang sedang aja ya bang ya. Abang loadingnya cepet banget bang. Lumayan itu. Iya. Ini saya sebenarnya malam hari ini bang ya ada undangan di Lubang Buaya, cuman saya nggak ambil. Habis saya dicaplok. Iya. Ada undangan juga di Kalideres, panitia saya tolak mentah-mentah. Bawa air saya. Di bawah udah ada buaya, siap nyaplok. Iya. Tapi habis dari sini bang saya langsung subuh karena saya harus ada di Sukabumi, zuhurnya harus ada di Bogor, asarnya ada di Cisalak. Itu juga kalau ada yang ngundang. Iya. Lah gak ada yang ngundang ngapain di sono? Iya. Mendingan pulang Isra Mi'raj kita tidur ya. Udah ngabisin bensin di sono gak ada yang ngundang ya. Udah. Nah segitu aja deh ya. Nah pokoknya kita haul ini bukan sekedar haul. Yuk sama-sama kita lanjutin kebaikan-kebaikan almarhumin, kebaikan-kebaikan keluarga kita. Yang namanya nama almarhumin yang ada di sini bukan berarti nggak ikut haul ya bang ya. Tetap ikut haul. Ambil pelajaran-pelajaran terbaik daripada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang kedua hikmah daripada Isra Mi'raj. Pesan yang terakhir ialah bukan dari saya tapi dari Allah. Aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sesibuk-sibuknya kita, serepot-repotnya kita, sholat di nomor satukan. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Jangan pernah tinggalkan majlis zikir. Karena benteng terakhir kita adalah majlis. Ya, makanya yang punya majelis taklim kalau jamaahnya cuma 2 udah biarin. Kadang-kadang guru ngajinya jamaah cuma 2 udah ngaji libur aja kita ngopi gitu. Iya, kagak sabaran. Iya. Biasa jamaahnya puluhan giliran datang cuma 2 udah kita ngopi aja lah mengudut-ngudut begitu. Ya. Yang jadi guru ngaji jangan pernah begitu. Mau murid 1 kayak murid 2 ajarin, ambil istiqomahnya. Kita yang nggak doyan ngaji, kita yang sholatnya masih males-malesan, mulai detik ini yuk bangun diri kita. Karena kita nggak pernah tahu kita kapan akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Kita nggak pernah tahu kita akan meninggal kapan. Maka jadikanlah sholat ini tiang agama buat kita. Jangan terlantarkan sholat kita, jangan terlantarkan majelis ilmu. Sama-sama kita isi, kita makmurkan tempat-tempat ibadah ada di kampung kita masing-masing. Dah segitu aja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di gelombang dan channel yang berbeda. Ala hazihiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.